wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita di surat Al-Furqan, surat 25 ayat 63 sampai 76, di mana Allah menjelaskan tentang ibadur rahman namanya. Ibadur rahman itu hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah, yang di ayat 75-nya dijanjikan kamar spesial di surga. Ulaika yujzaunal ghurfata. Nanti di akhirat di surga mereka akan mendapat kamar spesial. Mungkin kamar ini berbeda dengan kamar penduduk surga yang lain, dengan namanya juga istimewa, Ibadur Rahman. Sudah kita sebutkan dua ciri ya di ayat 63-nya, yaitu mereka kalau berjalan di muka bumi selalu dalam keadaan merasa hina, haunan. Jadi kalau mereka berjalan selalu merasa dirinya hina, ya, tidak pernah merasa mulia. Apakah karena kayanya, karena jabatannya, karena fisiknya? Tidak, mereka selalu merasa diri hina. Yang kedua, menjauh atau menghindar dari orang-orang yang jahil. Ya, orang jahil itu bukan orang yang tidak sekolah, orang-orang yang perilakunya tidak baik. Dua ya. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-64, ciri yang ketiga dari Ibadur Rahman. Apa ciri yang ketiga itu di ayat 64? Wallazina yabituna lirabbihim sujjatan wa qiyaman. Dan orang-orang yang di malam hari yabitun. Ya, yabitun itu dari kata bata. Ya, bata yabitu. Ya. Nanti masdarnya ada bait yang artinya malam. Jadi ya dituduh bermalam, maka ada mabit namanya ya Bapak Ibu kalau haji. Ada satu ritual haji itu namanya mabit, ya mabit di ya, Mina ya. Nah, itu bermalam artinya itu ya. Nah jadi di malam hari kata Allah mereka tidak menghabiskan semuanya untuk berbaring, untuk tidur, ya, tetapi sebahagian malam itu saat orang-orang tidur mereka bersujud dan berdiri. Nah, maksud bersujud dan berdiri itu artinya salat malam. Ini cirinya Bu ya. Jadi memang kebahagiaan akhirat itu Ibu, salah satu jalannya adalah bangun di sebagian malam. Dan tidak satu ayatnya. Siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka jalannya jangan menghabiskan semua malam untuk tidur. Mestilah ada sebahagian malam itu dia ambil untuk sujud dan berdiri. Nah, maksudnya salat. Nah, kenapa salat malam? Kenapa salat malam itu pilihan katanya sujud dan berdiri? Kenapa tidak salat? Kenapa pilihannya sujud dan berdiri? Nah, di situ ada isyarat salat malam itu usahakan sujud dan berdirinya lama. Jadi kalau Bapak Ibu salat malam, sujudnya lama kan, berdirinya panjang. Itu kenapa Nabi kalau salat malam berdirinya itu sampai bengkak-bengkak kaki beliau.
Karena Al-Baqarah dan Ali Imran itu 1 rakaat. Karena salah satu alasannya kenapa berdirinya lama itu di surat Al-Isra. Kata Allah, Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmudan. Di sebagian malam hendaklah kalian bangun mengerjakan amal-amal sunat yang pokoknya salat tadi. Jika kalian mau berdiri saat orang tidur, Allah akan tempatkan kamu nanti di hari kiamat di tempat yang spesial. Saat orang-orang berdiri, kepanasan, kehausan, maka orang yang berdiri di malam hari tidak akan bersama mereka yang berdiri di sana. Nah, nanti Bapak Ibu kalau nanti biasa berdiri malam, itu nanti tidak ikut lagi berdiri di padang mahsyar, tidak ikut lagi antri, karena ada ruangan VVIP nanti di padang mahsyar. Itu untuk yang berdiri saja, ya, sujadan wa qiyaman, yang lama berdirinya di malam hari. Memang begitu. Jadi kebahagiaan akhirat itu Bapak Ibu, ternyata jalan yang paling besar itu peluangnya adalah di sebahagian malam maka berdirilah, salatlah maksudnya. Dan kalau kita baca ayat-ayat menjelaskan tentang ibadah malam memang tidak satu Bapak Ibu ya. Misalnya baca nanti Az-Zariyat, surat Az-Zariyat 15 sampai 18. Az-Zariyat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi surga itu dengan segala fasilitasnya Allah sediakan untuk siapa? Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Dulu di dunia mereka selalu berbuat baik. Muhsinin itu bukan berbuat baik, ya. Berbuat lebih baik dari yang semestinya. Itu muhsinin. Jadi kalau orang salat 5 waktu itu tidak muhsinin namanya. Karena salat 5 waktu itu kewajiban, dia semestinya begitu. Tapi kalau orang menambah dengan salat sunat, itu baru muhsinin namanya. Kalau orang puasa Ramadan itu tidak muhsinin namanya, karena dia wajib, dia semestinya memang begitu. Tapi kalau ada orang menambah puasa sunat, itu namanya muhsinin. Jadi muhsinin itu melampaui yang semestinya. Nah di dunia dia begitu dulu. Muhsin itu bisa kepada Allah, bisa kepada makhluk. Kalau Bapak Ibu ada orang bekerja di rumah kita, standar gaji orang sehari 150.000, lalu Bapak bayar 150.000, itu tidak muhsinin namanya. Itu semestinya memang begitu harusnya kan. Tapi orang kasih buruh upahnya 150.000, Bapak 175 atau 200, nah itu muhsinin namanya. Muhsinin ini tidak mudah, lebih dari yang semestinya. Kalau Bapak Ibu ditapu orang, ditapu oleh orang tuh, nah itu tidak muhsinin, itu semestinya begitu. Jadi kalau tapu orang tapu olehnya itu semestinya memang begitu harusnya. Oh tenju orang tenju olehnya. Itu seharusnya begitu. Memang begitu harusnya. Kalau tenju orang tenju olehnya, tapu olehnya. Ya kan tangga gigi tangga giginya. Harusnya begitu tuh. Tapi itu tidak muhsinin. Yang muhsinin itu Ibu kalau ditapu orang agen kunci onda gini. Nah itu baru muhsinin kan. Dia melampaui yang semestinya. Nah itu syaratnya tuh surga tadi itu kata Allah. Nah syarat yang kedua, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Di sedikit malam mereka mengangkat lambung mereka. Nah itu syaratnya itu juga. Jadi di samping mereka berbuat baik, amal yang tidak pernah mereka tinggalkan itu yahja'un namanya. Yahja'un itu mengangkat lambung.
Karena manusia kau makin pagi makin lama lambung kau beradu jo kasu jo spring bed pe. Ya dah. Nah, orang masing-masing orang sekarang menambah selimut misalnya. Kalau nyangkit lambung, mengangkat lambung menjelang pagi itu tidak mudah. Nah, itu amal mereka. Nah, mengangkat lambung itu mereka bangun maksudnya. Apa yang mereka lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyaklah beristighfar. Waktu sahur itu kapan? Ya waktu menjelang subuh lah. Ya, kapan Bapak Ibu makan sahur? Itu sahur namanya itu. Di waktu itu mereka menanti subuh dengan istighfar. Jadi itu buktinya kalau ingin bahagia di akhirat, memang malam itu jangan habiskan untuk tidur semua. Makanya saya sering sampaikan Ibu supaya Bapak Ibu yang malam itu bisa tidak semuanya untuk tidur, solusinya cepat tidur. Kalau Bapak Ibu tidur jam 10, itu jam 3 itu udah pasti bangun, otomatis tidak perlu alarm saya. Karena manusia itu tidurnya itu paling lama, kebutuhan tidurnya 4 sampai 5 jam. Dan Nabi sebut begitu. Karena kata Nabi, khairun naumu Daud wa khairus saumu Daud. Nabi begitu. Sebaik-baik tidur Nabi Daud. Sebaik-baik puasa Nabi Daud. Nabi Daud puasanya bagaimana? Setengah tahun, 6 bulan puasanya. Makan puasa. Begitu tuh sepanjang hidup. Nah, kalau tidur Nabi Daud 1/6 hari. Jadi kalau sehari itu 24 jam, berarti dia 1/6 hari itu 4 jam. Jadi Nabi Daud itu tidak pernah tidur lebih 4 jam. Itu artinya kebutuhan dasar manusia tidur 4 jam. Kalau tidurnya plus 4 jam. 5 jam itu sudah kejang sekali itu. Ini sama macam makan. Awak makan kok bang, kalau lah kanyang, selama sambah tak mau berdampur ya, Pak. Sama jelaluk situ dulu. Lalu sampai jam 8 yang lama 5 jam. Apa cuma ada sindak jam 3 tu kalau lapasai lalu dia kena mula lalu atau bagi dia tu. Lapasai lah kanyang tu. Standarnya sampai jam itu 5 jam. Kalau ada orang lalu sampai 8 jam, jin itu dah orang. 8 jam lalu orang. Jadi manusia tu kalau ingin tidurnya malam, bangunnya di penghujung malam, solusinya tidurnya lebih awal. Dulu di kampung tak begitu Ibu ya, orang sudah isya kau dah lalu lah. Ya dulu listrik tak ada nak Pak. Lampu togok ni. Lampu togok kau menunggu isya saja Pak. Sudah isya lah, ambui lah kalam tu lalu lah. Itu, maku anak orang banyak dulu. Ya Pak, lalu capek. Asa capek lalu anak banyak banyak. Jadi kau anak orang 2, 3, dia main HP panjang saja yo. Pak main HP, mak main HP, apa yang jual dia. Itu kau anak. Nah jadi Bapak Ibu tidur cepat itu penting supaya di penghujung malam itu dipastikan bisa bangun. Sering saya katakan kepada jamaah itu, kebiasaan seperti ini ke anak-anak kita coba ditanamkan. Sebab anak-anak apa kalau ada biasa lambe jago, nyo sampai 2 payah tahajud. Kalau nyala dari muda tak biasa lambe tu jago lambe tu sampai 2 tahajud ke payah. Tapi kalau dari muda nyo biasa lalu capek jago capeknya tahajud ke tak payah. Nyala do pepatah orang Arab tu Ibu, man syabba ala syai'in syabba alaih. Ya, kalau bahasa kita ya tuh ketek raja-raja kadang tak bau-bau tuh darubah tidur memang begitu. Memang kebiasaan tuh dari ketek. Bapak Ibu biasa jago misalnya sampai kan udah dari muda jago jam sampai itu. Tak tiba-tiba saya gaya kau jago jam sampai percaya. Ada pembiasaan tuh.
Kini pun anak-anak awak susah ya dengan apa perangkat-perangkat yang mereka punya sekarang. Apalagi yang lah dewasa, lah kuliah, susah mengatur tidurnya. Tapi bukan tidak bisa. Paling lambat jam 11 itu suruh mereka tidur. Kalau jam 11 tidur, pasti nanti jam 4 dah pasti bangun. Kalau coba lah jam sabali itu lalu jam ampe itu lah pasti jago itu. Pasti jago. Dibiasakan karena memang kebahagiaan akhirat itu kata Allah memang begitu. Caranya itu yahja'un minal lail, di sebahagian malam mereka mengangkat lambungnya. Itu memang begitu. Tidak berlaku untuk orang gaib-gaib. Semua manusia ya, tidak gaib, tidak mudul, satunya berlaku. Makanya anak-anak kita ini Ibu ya disampaikan tahajud itu penting. Ya, biasakanlah bangun menjelang subuh, salat malam agak 2 rakaat, 1 rakaat. Memang begitu. Kita yang mengajar anak-anak kita di rumah. Kalau kau kan mendengar pengajian, mau deko bantu. Lebih dah kulai segala palu. Kalau ikut kau tak masalah, kau lambat. Tapi nak lalu di rumah gini tu, ya, nak sadar berkaru di rumah, subuh nak berkaru di rumah. Saya yang bertanggung jawab nanti itu, ya bapak ibu lah sebagai ya tukang gembalanya. Kan semua orang pengembala kan, dan semua tukang gembala akan ditanya tentang gembalaannya. Ambo bapak ibu nak buruk sangkul dah, dugaan kuat ambo di rumah gini kok banyak yang lalu ini. Enak? Jadikan sesembahyang malam kita subuh sudah berdekok keadaannya. Nah, tentu itu penyebabnya satu saja, tidur larut malam. Itu masalahnya gini. Nah, kalau tidur bisa diatur lebih cepat, maka akan bisa bangun lebih cepat. Itu kuncinya. Nah, kalau Bapak Ibu kan sebenarnya lalu seketik banyak kan tidak pengaruh. Karena Bapak Ibu lalu itu tidak kebutuhan. Bagi Bapak Ibu lalu itu tidak kebutuhan. Asal dapat saja. Makanya Bapak Ibu tidak lalu karena malam itu tidak pengaruh saja lalu dan tidak. Karena Bapak Ibu memang tidak disuruh lalu oleh. Lah dikurangi nikmat lalu di Tuhan tu supaya kan lalu layak penghana itu. Iya. Bapak Ibu yang lalu 62 kali itu kan dikurangi nikmat lalu, tidak mau lalu malam itu. Tuhan yang membangunkan banyak istighfar, banyak sujud, banyak berdiri lain. Udah kalamo itu, ada doa aja deh. Makanya Ibu makan pun lah kurang tak itu. Tak coba dulu makan lah Ibu. Kalau dah sama yang umur 20-30 makan tu. Kata, dia makan tu ala kadar selesai karena memang tidak ada kenikmatan makan dan rasa Ibu. Tuhan lah mencabut nikmat makan. Supaya sujud lah, berdiri lah gitu. Istighfar di malam-malam hari lah, begitulah. Tapi yang muda-muda tu awak yang tanggung jawab. Itu janji Allah begitu tuh di Az-Zariyat 15-18. Kalau Bapak baca lagi di sini As-Sajadah. Ya As-Sajadah ayat yang ke-16-17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jadi nanti di surga itu ada orang yang dapat kejutan. Ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Ya. Nah, di surah Sajadah ayat 16-17. Jadi ada kejutan ma ukhfiya. Ada kejutan yang disediakan Allah di surga. Dan itu tidak semua orang dapat kejutan. Dan kejutan itu tidak ada yang tahu, hingga malaikat sekalipun tidak tahu. Kan kita kalau dikasih kejutan tidak bahagia Ibu ya. Makanya orang dapat kejutan, dapat hadiah dari presiden, dapat sepeda misalnya. Tidak bahagia Ibu. Dulu kan ada banyak kejutan sepeda Pak. Presiden kini kok tak ada kejutan. Ya kan?
Dulu kan presiden dulu kan acok bagi sepeda. Kalau bagi sepeda di presiden tak bahagia Bapak Ibu tu. Sama begitulah. Nanti ada pula hadiah spesial dari Allah. Surga udah pastinya. Ada hadiah spesial. Nah, siapa yang mendapat hadiah spesial itu? Mereka mengangkat lambung mereka di malam hari, lalu mereka berdoa kepada Tuhan dengan rasa harap dan cemas. Nah, ini juga yang menjadi sebab orang bahagia di surga itu. Apa? Mengangkat lambung. Ya, mengangkat lambung itu artinya ya ibadah. Nah, itu artinya tidak boleh semua malam dipakai untuk tidur. Itu maksudnya. Nah, itulah bahasa Allah tadi di surat Al-Furqan tadi, wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Orang-orang yang di malam hari ketika orang asik tidur, mereka sujud dan berdiri. Nah, itu dong. Jadi ini sebenarnya direncanakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menjelang malam, menjelang tidur itu tidak ingat salat malam, nanti tidak akan bangun. Tapi kalau Bapak Ibu takana ke salat malam beko di kalalo itu pasti jago. Karena memang begitu pula Bapak Ibu, karena malaikat ada kiri kanan kita yang duduk dan dia tahu isi hati kita. Bapak Ibu takana sih aku semayang malam beko, yo pasti jagoan tuh jam ampe itu. Cuma ketika mata tak buka, ada menuntut balik, beko lah, ada tak kena jagoan itu. Bapak kata Malaysia, lalu orang Malaysia, ada kena jagoan lagi. Tapi itu pasti jago, beko dapat cahaya orang kamu. Asal niat apa Ibu jago malam, itu pastinya jagoan. Cuma kalau apa dah duduk, lalu balik tak jagoan lagi. Jagoan ni cuba lah saja, tak kena jagoan itu. Ini ketika jagoan tu Ibu, malaikat yang kiri kanan itu nanti baca di surat Qaf ayat 17 itu. Ya, surat Qaf ayat 17 ada dua malaikat yang menjaga kita tuh kiri kanan. Iz yatalakal mutalakiyani anil yamini wa anis shimali qa'id, itu kata. Nah, ketika apa ibunya jagoan tuh, oh jago nih. Tajud. Kan dah buka mata tuh. Jadi hari jam ampe, tibu be setan tuh. Ekola sama tak lainlah. Was-was. Yo langsung saling adu kekuatan tuh. Begitu jago, tak buka mata kecek setan. Pagi lah mulai kola pantalai. Ayo pantalai. Tak golek yang kedua tu dah kejago ikut. Sebab setan langsungnya pipis telinga. Langsungnya pipis telinga tu. Sehingga azan pun dah terdengar gitu. Itu makanya bahasanya yahja'un. Haja itu kalau latas sitak angket capek duduk. Dia kalau latar buka mata tu duduk capek. Tapi kalau latar buka mata tu tetap di bantal atau kapal. Nak kalamu mati langsung. Ayolah kamu tak kejaga itu. Memang begitu pula aturannya ibadah malam ni. Jadi ibadah malam tu sebenarnya tergantung niat menjelang tidur. Siapa yang berniat menjelang tidur pasti dibangunkan oleh Allah. Nah, tapi ibadah malamnya Ibu, ini ibadahnya sendiri-sendiri ya. Itu makanya di surah Al-Muzammil perintah ibadah malam itu sendiri. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, bangunlah kamu, berdirilah kamu. Itu sendiri kumi. Nah, beda jauh salat wajib Bapak Ibu ya. Kalau salat wajib itu kumu, akimu itu banyak bersama-sama. Jadi kalau salat malam itu tidak sedih-sedih. Maka sering saya sampaikan Bapak Ibu, kalau salat malam itu baiknya tidak usah membangunkan orang, kecuali dalam rangka mendidik. Misalnya anak-anak untuk dididik mereka dibangunkan jam 4 itu tidak apa-apa, itu konteksnya mendidik mereka. Tapi membangunkan orang hanya untuk membangunkan begitu tidak usah. Karena seperti yang saya katakan tadi, orang salat malam itu karena berniat.
Ibu kalau pergi naik pesawat ke Jakarta jam 6 take off. Jam berapa jago? Jam 3 mungkin lah jago. Pernah tak terlambat jago? Tidak. Apa nak pernah terlambat jago? Besok berencana. Ini berencana tu Pak. Tak berencana tak jadi jago saya. Berencana. Begitu juga dengan ibadah malam, orang yang berencana pasti bangun. Makanya ibu tidak perlu dibangunkan apa. Ya kadang-kadang waktu membangunkan orang tu bahagian dari mana. Mana tu menceritakan ibadah ke orang. Sebab ibadah malam ni surganya pasti. Allah sudah jamin surganya pasti. Ya, jangan dihancurkan dengan menceritakan pada orang. Apalagi mengirim di WA group tahajud. Habislah sudah ibadah malam. Bapak Ibu bagi tahu tahajud ke orang tu, bila dibacanya tu pagi. Ndak ka jago lah nyo di WA group tu mati HP tu. Nah, Bapak Ibu kalau malam dah mati HP dah baca sampai. Dah usah dikasih tahu. Kecuali apanya berjanji ibu jago nak berikut di salat malam wajib jagoan. Tak mau jago siram. Nabi sebut begitu. Ada wanita bertanya ke Nabi Rasulullah, boleh tak ambo siram suami ambo kalau tak mau tahajud? Kata Nabi siram. Karena Nabi tahu suaminya ahli tahajud, suaminya orang saleh. Tapi tidak satu orang sudah suami saleh dia. Kok Pak Ibu siram siapa tu? Oh, lambu ini ibu tangan malam di kamar tu. Kan kalau kau kerajo kau ya ada cilik candik lo suami itu. Kalau suami saleh kuncang lahnya. Nah jago boleh ya tahajud tidak apa-apanya saleh sudah tahajud malam. Dah kamera lah ibu terima kasih ibu. Tapi kadang-kadang apa aku kan ada taleh bagi. Ibu jagoan Pak, jago tahajud le Pak, ladok-ladok lah gaib, ladok lah. Cepat je mamak sekolah de kalalo jadi masalah tengah malam tu gitu. Jadi lah apa-apa tu. Kalau apa-apa amilin kau dah bahan, bersiram dah bahan. Kalau orang saleh saya tu. Ya kan. Kadang ibadah malam tu dah boleh bagi tahu orang tu habis tu pahala tu. Antuk-antuk saya sembahyang. Itu makanya ibu kalau jago malam jam 3 jam 4 itu kalau bau ibu aja di kamar mandi yang di kamar apa tu. Baik kamar mandi dua ibu. Kadang-kadang ibu udah menjago apa, cuma ibu masuk kamar mandi itu bunyi tangga kamar mandi itu, aku dapat nama tu. Ini pada aku nak boleh orang tahu antum ke kamar mandi dua, sembahyang di luar. Ibu kalau mau baca Quran dengan tartilnya di luar saja, jangan diganggu orang tidur tu. Kenapa? Apa punya siang ada rencananya bagai mungkin ada proyeknya, ada kerajonya. Ini tak mungkin salat malam, kalau salat malam ibu dah ganggu kerajo siangnya wajib mencari nafkah tu ibu. Biaranya mencari nafkah tu wajib hukumnya tu. Nabi kata kalau pada salat malam leh. Ambo maja dari pagi sampai sore ambo maja ada berhenti lah. Kau tahajud ambo beko mungkin antuk-antuk ambo maja. Hari raja ambo dah tahajud. Supaya ambo maja bisa lebih full karena maja tu kewajiban ambo. Tahajud ibadah sunat. Jangan dengan yang sunat kau tak ganggu yang wajib ini tak boleh begitu. Itu makum perintah salat malam tu di ujung malam. Itu maksudnya tu. Minal lail di sisa malam. Kalau sisa malam itu kan kebutuhan itu. Jam 4 itu lah sisa malam nama tu. 4:30 tu lah sisa malam. Kata sisa-sisa tu tak pokok mana nama itu. Di waktu itu lah salat juga 3 rakaat. Ya, 4 rakaat. Itu lalu istighfar menjelang subuh. Ya begitulah diatur waktunya. Ya kadang ada bapak-bapak kok sebagian lah pensiun memang jago subuh saya dah bisa lah apalagi jago jam 4:30 untuk tahajud banyak apa-apa tu situ ya mana jamaah ambo curhat kamu tu Ustaz ila ambo lah pakai Ustaz aduh suami ambo ko sudah lah pensiun Ustaz dan subuh ko dijago tak ada nama Ustaz buktinya kan ada apa-apa situ payah jago subuh itu dia kebiasaan saja muda tu mah. Maka sampai gaibnya tak berubahnya kadang-kadang gitu kan. Nyo kebiasaan waktu muda kok sampai gaib dia payah merubahnya.
Makanya siapa yang diazab Allah dengan azab yang paling hebat, 3 orang nanti di akhirat. Salah satunya Syekhun Zanin, orang tua yang pezina. Kalau anak muda berzina kan biasa, wajar lah, hormonnya masih tinggi, godaan syahwatnya masih besar. Iku na woyong bajalan, ya melo kaki saja payah. Masih berzina itu kena kebiasaan tuh, bukan karena nafsu tuh, karena kebiasaan. Karena meninggalkan kebiasaan itu tidak mudah hidup ibu. Sama lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau biasa olahraga, tiap hari olahraga, aculah sekali tidak olahraga, sakit-sakit badannya tidak. Kenapa? Meninggalkan kebiasaan. Ayah. Cuma apa tidak panah olahraga, atau tidak panah olahraga, coba olahraga sekali, sakit-sakit badannya tidak. Nah, sama. Karena melakukan kebiasaan yang tidak kebiasaan itu tidak mudah. Jadi orang kalau biasa itu Pak tidak mudah meninggalkan kebiasaan. Sama aja tadi itu. Orang tua berzina itu kadang kebiasaan. Orang gaya lalu sampai subuh itu kadang kebiasaan, dari muda lalu sampai subuh, sampai pagi, sampai dulu tidak berubah. Aku jual apa-apa yang jitunya, alarm ada, pasang alarm dulu. Ya tahu kau ada kebiasaan lah pensiun pak, lupa kamu sampai pagi lalu pasang alarm deh. Beko mati senang lalu siapa? Beko pasain lalu rugi pak. Surga menanti dengan ibadah malam. Awak tak mau ibadah malam. Nah mumpung lah masih ada juga waktu ya untuk apa-apa. Ya kalau muda-muda di rumah tu lalu mungkin panjang umur deh, mau mati deh. Kalau mau deko kan tak kaya lama deh. Lah bantu. Ada berita saja. Itu ni lah preso aja lah bantu elok. Berita. Itu lalu sampai pagi itu kan rugi ya Pak. Malam-malam dah sembahyang lah, sujud deh, dengan tagak. Itu kata Allah begitu ya. Jadi ciri ibadur rahman itu wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Itu syaratnya. Sujud dan qiyam saat orang asik di tempat tidur mereka. Mereka sudah berdiri, sudah bangun, sudah sujud. Kalau ibu-ibu mah tidak sulit, ibadah malam ibu-ibu tidak sulit. Karena ibu-ibu memang diciptakan Allah dengan tidur yang tipis. Itu perlu ibu syukuri. Ibu-ibu ini tidak pakai alarm pun pasti bangun menjelang subuh. Karena Allah menciptakannya dengan tidur yang sangat tipis. Itu bedanya awak yo. Kalau ibu dulu ketika beranak ketek, anak ibu membandi biasanya, buka mata ibu dulu. Dari itu dulu, tipis. Kalau kami dah pagi-pagi anak kau menangis, lalu tahu jadi dulu Pak Ibu ya, tahu ke Ambo saya, bukan kami nak mendangai Ibu, karena memang lalu kami kau dalam jadi Tuhan, itulah nikmat. Karena kami siang ke kerajo besok, makanya kami malam pun dah boleh dah gaduh lalunya. Ada dulu rahasia tu Pak. Kalau tipis lalu apa-apa, kau besoknya siang ngantuk kerajo. Kalau ibu kan di rumah, tak apa, lalu tipis, kalau lalu tambah balik siang saja. Nah itu loh tu. Tapi rahasianya bijaksananya ibu, mangai ibu kau tipis lalu ibu, nyu anak kau menanginya minta menyusu. Kalau kami tipis lalu kami anak menangi itu kami jago, kemana kami juga anak tu. Ini tak perlu juga kami, tidak perlu ibu. Itu aku ibu daging tipis lalu terus supaya menangi anak susun capek. Kalau menangi anak tu kami jago, kami tak ada susu lah. Kan Tuhan tu bijaksana Pak. Dia bijaksana Pak. Memang maha bijaksana. Sesuai porsinya tu makut tipis lalu ibu. Kalau ibu-ibu solat malam kau tak payah, aman lah kalau ibu-ibu. InsyaAllah lah. Ya kan? Ini apa-apa. Banyak masalah. Itu apa-apa dari risiko, tapi itu buktinya apa-apa orang yang payah. Makanya bos sabu itu, tapi apa-apa itulah. Kalau di kampung aku itu lah tu, jam subuh payah. Kok tiba musim durian jam 3 jatuh durian dah cari ke ribuan. Itulah orangnya apa-apa. Nah itu lalu ibu ya. Yang ketiga baru ya, yaitu ibadah malam. Nah, ini mahal ibu ya, tolonglah.
ya mulai hari ini Bapak Ibu jaga-jagalah ibadah malam ini. Agak 1 rakaat pun tidak apa-apa. Ya kata Nabi, ya kalau kamu takut fajar datang, maka salatlah 1 rakaat witir dengannya. Itu pun cukup untuk memenuhi syarat wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. 1 rakaat cukup kata Nabi. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai sini, silakan Ibu. Ada ingin? Ya silakan Ibu. Malam itu kan waktunya ada yang jam 2, jam 3, jam 4 oleh sebelum masuk subuh. Itu waktu yang terbaik itu yang mana Ustaz? Terus satu lagi Ustaz, kalau kita sedang sholat witir Ustaz, udah niat 3 rakaat, terus azan Ustaz, apakah sholatnya dikhususkan atau dilanjutkan Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ibu ya, soal waktu salat malam. Ada di surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Berdirilah di malam hari di sedikit sisa malam. Itu perintah pertama. Jadi yang paling afdal itu ibadah malam di sisa malam illa qalilan. Jadi semua malam ambil sisa-sisa malam. Apa alasannya? 1, Allah turun, lama di Sahih ya, Allah turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Jadi kalau malam dibagi 3, kalau kita hanya jam 8 Isya sampai jam 5 subuh, maka rentang jam 8 sampai jam 5 itu bagi 3. Bagi 3. Berarti kalau dibagi 3, berarti 8 sampai 5 itu ada 9 jam. Jadi jam 8 sampai jam 11 itu 3 awal, sepertiga awal. Nah, jam 11 sampai jam 2 itu sepertiga tengah. Jam 2 sampai jam 5 itu sepertiga akhir. Kata Nabi, Allah turun di sepertiga akhir. Jadi kalau dibagi 3, ya begitu baginya. Jadi sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir. Nah, yang kata Nabi, Allah diturun ke langit dunia di sepertiga akhir. Berarti jam 2 sampai jam 5. Dan kata Nabi, Allah memanggil di langit dunia itu, siapa yang berdoa saya jawab, siapa yang meminta saya beri, wa man istaghfara ghafartu lahu. Siapa yang minta ampun, saya ampuni semua dosanya di malam ini. Kapan itu? Di sepertiga akhir. Nah, jadi sepertiga akhir itu ya bagi saja, tergantung negeri kita. Kalau di negeri lain mungkin sepertiga akhirnya tidak jam 2 sampai jam 5, karena mungkin di sana subuhnya jam 4 atau subuh jam 3, ya berarti hitung saja lah. Dari Isya sampai ke subuh itu bagi 3 saja. Nah, begitulah aturannya. Kenapa tidak boleh semua malam kita salat? Katalah inna laka fin nahari sabahan tawila. Karena di siang hari engkau wajib bekerja ke sana kemari mencari rezeki, berjalan sejauh-jauh. Kalau lalu kau tidak full, besok siang awak latih. Makanya di siang hari bekerja, berjalan. Kalau tidak lalu tu ibu, tidak ada nago ibu caya lah. Kalau tidak full lalu dia. Nah karena itu ibadah malam ambil di sisa-sisa malam. Itu waktu yang terbaik. Ya. Bahkan kalau bisa, itu kenapa Nabi mengatakan, kalau kamu khawatir itu fajar, maka salatlah 1 rakaat witir. Itu artinya salat fajar, salat witir itu bersambung dengan fajar.
Begitu assalamualaikum witir, azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang terbaik, sehingga langsung sholat fajar subuh, tidak tidur lagi. Itu yang paling baik, sambung dia ya. Nah, kalau Bapak Ibu sedang sholat witir, baru witir ke 1 rakaat atau 2 rakaat, nanti dia 3 azan, lanjutkan sampai selesai. Karena ibu tadi salatnya di malam, kecuali alun witir lain ka witir baru azan orang apabila pagi itu nak witir itu, karena witir kok malam. Kalau azan lah pagi itu lah fajar tu, tak ada salat malam lagi habis. Tapi kalau tadi salat 1 rakaat, sama saja begini. Ibu sampai di rumah terlambat kau pulang salat asar, baru 2 rakaat asar, baru azan maghrib kurang. Tarui tidak semayangnya? Tarui, karena ibu tadi salatnya di waktu asar. Kecuali lah maghrib, itu qada namanya deh. Tidak semayang asar itu mengqada salat asar. Kalau tidak di waktunya lah maghrib. Ya kalau lupa atau tak kalau. Jadi terus salatnya, kecuali yang tidak boleh itu ibu seorang salat sunat, orang sudah ikamat, tidak boleh salatnya. Tapi kalau azan lanjut. Yang dilarang salat itu sunat kalau setelah ikamat. Bakal dilarang karena ikut takbir ihram itu wajib. Salat sunat sunat, tidak boleh yang sunat dikejar, yang wajib diabaikan, tidak boleh. Ya, karena sekadang-kadang pahala yang sunat, pahala yang wajib tetap dari kadang. Itu kaidah. Sekadang-kadang pahala sunat, yang wajib tetap dari kadang. Itu maka Nabi itu sedang puasa sunat, diajak makan oleh Aisyah, dan Aisyah lah menunggu makan saja, pagi tidak makan, Nabi langsung makan. Kenapa? Menggembirakan istri itu wajib. Puasa sunat. Lebih kadang hati, lebih kadang pahala menggembirakan istri daripada puasa sunat. Anca apa ada satu puasa sunat, tapi ibuku galak di hari Jumat. Anca apa ada satu puasa sunat, tapi ibuku galak di hari Jumat. Daripada apa rajin puasa sunat, tapi ibukunya ibu sehati Jumat. Ada gunung apa puasa sunat, anca apa ada satu puasa sunat. Anca apa ada puasa sunat, tapi ibuku galak-galak sejapak tadi happy-nya Jumat. Ya kan kau puasa rajin baca Quran, rajin mau nyerenge keluar rumah tiap hari. Anca ada satu puasa sunat itu. Tapi kadang pahala menggembirakan ibu. Yalah. Makanya supaya apa masuk surga itu gampang sebenarnya. Pokoknya ibuku balian baju, balian tas, aku ajak jalan-jalan tiap aku kemari. Sehingga happy tiap. Kalau itu apa matilah aman. Memang begitu Pak. Ya. Dah percaya Pak coba amal kan. Ya, karena kadang-kadang pahala yang wajib, pahala yang sunat tetap apa, kadang-kadang pahala yang sunat, pahala yang wajib tetap kadang-kadang. Itu kok Nabi tadi bahkan tuh, benar serang puasa sunat tuh. Karena Nabi ingin menggembirakan istrinya. Ya, nah itu kaidahnya. Ya, makanya kalau sedang salat sunat, iqamat ya sudah tinggalkan saja. Tapi kalau sedang salat sunat, azan lanjut. Ya, kadang memang ada orang kok tidak mengerti. Ya tiba terlambat, ya sembahyang sunat, orang lah ikamat dan hari sembahyang sunat. Yang kacaunya Paknya sembahyang sunat psikolog Pak. Alah payah awak matur saf itu. Itu ala tidak punya ilmu, perasaan kurang. Ilmu kurang, perasaan kurang loh. Ya Pak, harus kan kalau kurang ilmu, perasaan ada terlambat loh. Kamu sembahyang. Sehingga ada menggaduh safurang ada kok terlambat sembahyang sunat di muka orang lagi imam orang lah kamarnya tadi sembahyang ya, seperti satu kebanggaan dia mencari orang tadi ayo ya bangganya bantunya Pak mencari orang menungguinya aku bangganya bantunya. Nah itu tidak punya perasaan gitu. Ibu tadi silakan.
Oh ya. Kalau ada sebagian yang bilang pintu langit yang dua malam. Iya, jadi begini soal hadis. Ada 3 manusia yang mendapat azab yang keras nanti, yang masalah Allah azabnya seperti apa, tapi janji Nabi begitu. Azab yang paling berat nanti di akhirat itu ada 3. 1, sultanun jair, para pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Para pemimpin yang zalim kepada rakyat. Dia dapat bayar lu sia-sia, ada bayar jadi pasir. Ya pokoknya pemimpin yang zalim, ya kan, yang kebijakannya menyengsarakan rakyat. Kalau orang merampok, kan tanyanya orang dinyona, tapi surang orang tanyanya orang nyopi. Enak. Tapi kalau presiden yang merampok 270 juta, orang tanyanya orang nyopi itu. Itu kenapa azab yang paling berat itu sultanun jair, pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Tidak mudah jadi pemimpin itu, makanya di surat Al-Haqqah ayat 29, yang paling menyesal nanti di akhirat itu para pejabat, para pemimpin. Halaka anni sultaniyah, itu kata manusia itu. Ya Tuhan, kenapa dulu saya punya jabatan itu. Nah yang kedua, fakirun mutakabbir, orang miskin sombong. Orang kayu sombong kan patuh dia itu kayu. Iku ala miskin pak sombong lo kan tak tahu undong. Orang kayu miskin, orang kayu sombong kan wajar. Kayu, iku ana miskin, bantu buruk sombong lo, yalah ilaha illallah. Itulah. Tapi ada orang miskin begitu, miskin sombong pula dia. Baru sayfun zanin, ya orang tua yang berzina. Itu maksudnya kena kebiasaan itu. Ya bukan syahwat, tidak syahwat lagi itu, kebiasaan saja. Kebiasaan dari muda begitu, susah hilangnya, susah tinggalnya. Nah yang kedua, bukan jam patokannya. Pintu langit dibuka dia karena Allah turun ke langit dunia. Karena pintu langit ini tutup, ada penjaga-penjaganya tuh, setiap pintu langit itu ada penjaganya tuh. Nah Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Nah sepertiga malam akhir itu kan tergantung relatif negerinya di mana dulu. Kalau negeri kita Indonesia yang malamnya bisa 9 jam, ya bisa jam 2 patokannya. Kan sepertiga malam akhir patokannya, bukan jam. Karena kalau jam Bapak Ibu kan beda-beda negeri ini. Waktu salatnya beda, waktu malamnya beda, dan begitu. Tapi kalau malam dibagi 3, bisa semua negeri bisa membagi malam menjadi 3. Dan yang penting pertiganya terakhir. Kalau kita jam 2 sampai jam 5 terakhir, ya itu waktunya. Jam 3, jam 2, jam 3 sampai jam 5. Itu pintu langit sedang dibuka. Itu maka semua doa langsung diijabah. Ya, semua minta langsung diberi karena dibuka pintu langit. Los. Jadi ibarat komunikasi Bapak Ibu. Itu sepi itu. Ya, sudahlah sepi, pintu dibuka. Anda capek tiba itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang penting Bapak Ibu siasati sajalah. Ya mau jam 2, mau jam 3, mau jam 4, tergantung. Kalau ibu-ibu yang lah pensiun, nah dong kan diurus lah, anak tak kan diurus lah, kerajo tak ada lah, apa kau lah menunggu hari dia lah. Itu jam 2 mulai jago lah, sebayang lah jam 2. Ya dah. Tapi kalau anak kan diurus, suami kan diurus, rumah kan diurus, aja jam 2, jam hampir lah. Di ujung-ujung malam lah.
gitu. Tergantunglah kondisi ibu-ibu masing-masing. Kalau apa-apa yang lah pensiun, lah aduh kerajuan lah anak, aduh diurus lah lagi rumah tangga, mulailah jam 2 tuh, jam 3. Tapi kalau yang masih dinas, masih aktif mungkin jam 4 atau setengah 5. Itulah. Tinggal awak merencanakan Pak akhirat itu ibu tak payah gitu. Yang penting ya bituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Ketika orang masih tidur, nah di penghujung malam itu dia bangun untuk sujud dan berdiri. Itu syaratnya tidak disebutkan kapan waktunya, pokoknya lain malam juga lah. Begitu. Nah, begitu dulu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.